Sarasehan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk dalam rangka memperingati lahirnya Pancasila serta Bulan Bung Karno dan juga lahirnya Bung Karno mengundang stakeholder di kalangan internal partai baik pengurus DPC anggota fraksi di DPRD Kabupaten Nganjuk serta seluruh ketua PAC juga sayap-sayap partai maupun badan yang tergabung di DPC PD Perjuangan Kabupaten Nganjuk. Sementara Ida Bagus Nugroho selaku Wakapit Polhukam DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur yang juga anggota DPRD PROP Jawa Timur Komisi E hadir mewakili daerah pemilihan. Sementara Tatit Heru Cahyono dan Marhen Jumadi selaku Wakil Bupati Nganjuk menyampaikan makna dari sarasehan peringatan hari lahirnya Pancasila dan juga Bulan Bung Karno. Agenda yang dilakukan sederhana itu memiliki muatan yang sangat besar dalam memaknai gotong royong sebagai semboyan Bung Karno dalam meletakkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk bisa mengadakan peringatan 1 Juli dalam rangka lahirnya Pancasila, di mana 1 Juli 1945 Pancasila 1 Juli 1445 ini juga merupakan asas dari partai kita PDI Perjuangan. PDI, P3, Golkar itu ketuanya opo jari Pak Harto, tidak lebih. Sehingga dalam politik akhirnya satu tangan dalam kendali Pak Harto, ekonomi bebas, liberalis, tidak sesuai dengan Pancasila seperti apa yang dikatakan Mas Dati tadi, sistem Pancasila yang ekonomi yang gotong royong. Jadi jauh berbeda. Sehingga Pancasila diperkosa sampai luar biasa rusak, sehingga siapa saja yang tidak berani dengan pemerintah berarti podo karo melawan Pancasila. Pada waktu itu seperti itu. Terus Pancasila masuk pada era reformasi. Jadi gambaran pertama UUD Pancasila, UUD 45 dan Pancasila ini sejalan ketika Bung Karno melaksanakan ke pemerintahannya. Terus yang kedua, Pancasila ini berdiri sendiri dengan tatanan kehidupan ekonomi. Nah, yang ketiga masuk pada era reformasi, yaitu semenjak Undang-Undang Dasar ini diamandemen, tentu kekuatan politik pada waktu itu luar biasa sehingga mematikan semangat kegotong royongan baik aturan perundang-undangan atau UUD 45 maupun Pancasila. Hari ini kita melaksanakan perayaan, yaitu hari lahirnya Pancasila 1 Juni, sekaligus memperingati Bulan Bung Karno. Ini penting sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa PDI Perjuangan punya brand, punya merek yang luar biasa, sampai kapanpun tidak ada hilang. Ini yang sebenarnya memperkuat positioning kita, yaitu adanya Bung Karno. Insya Allah dalam setiap pemilu kita akan
selalu menang. Allahumma. Karena apa? Brandnya di sini. Bung Karno. Partai yang lain bisa pasang surut besarnya. Demokrat mungkin nanti bisa lagi Gerindra, bisa lagi Golkar dan seterusnya. Karena ada tokohnya, tokoh nasional, yes. Tapi yang tokohnya hanya punyanya PDI Perjuangan. Mereka. Ini yang harus kita syukuri. Maka kita selalu muri-muri ini pentingnya. Karena apa? Kita ini dihidupi oleh yang namanya proklamator, seorang orator, seorang motivator. Luar biasa. Semenjak mengusung Novi Rahman Hidayat yang berpasangan dengan Marhen Jumadi, PDI Perjuangan terus menjadi hubungan antar kader dalam harapan terjadi akseleratif serta komunikasi masif yang terjalin dalam mendorong roda pemerintahan agar selalu pro terhadap rakyat. Namun perjalanan dan dinamika antar eksekutif dan legislatif di Kabupaten Nganjuk agak terhambat karena belum adanya chemistry. Tati juga memanggil bupati dan wakil bupati agar membicarakan segala bentuk programnya secara terbuka agar tidak ada dusta di antara kita. Transparan, terbuka, dan profesional dalam pengelolaan pemerintahan. Sementara memaknai 1 Juni sebagai lahirnya Pancasila serta bulan Bung Karno, Ida Bagus Nugroho memiliki komitmen yang tinggi sebagai petugas partai agar mampu menjadi jembatan solusi terhadap cita-cita Bung Karno yang luhur menurutnya harus diaplikasikan dan diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Kepada kadernya agar kader-kader di bawah ini ingat betul bagaimana Bung Karno menelurkan Pancasila ini, ya tujuannya adalah apa? Untuk mempersatukan bangsa dan negara ini. Jadi ini memang khusus bahwa apapun kader partai ini harus betul-betul mempelajari betul filosofi Pancasila ini secara utuh. Kemarin ini sudah kita tidak lanjuti. Hari Selasa kita sudah mengirimkan surat kepada eksekutif bahwa hari Kamis besok kita DPRD yang diwakili oleh pimpinan DPRD, ketua-ketua fraksi dan ketua-ketua akademi besok akan mengadakan rapat kerja dengan eksekutif, bupati, wakil bupati, sekda, dan asisten-asisten besok jam 9. Apakah itu harus diwajibkan bupati datang, Mas? Dalam undangan wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan. Kalau nantinya bupati tidak hadir, apa yang akan dilakukan DPRD? Sesuai dengan hasil kesepakatan rapat kemarin, akan kita undang berikutnya 3 kali berturut-turut. Perundangan pertama misalkan besok tidak hadir, kita akan undang lagi. Misalkan kedua tidak hadir lagi, kita undang lagi sesuai dengan hasil. Sampai ketiga kali kalau sampai ketiga kali. Kalau memang sampai ketiga kali tidak hadir, DPRD akan menggunakan hak-haknya. Mungkin yang pertama akan menggunakan hak interpelasi. Saya pikir relatif ya, selama ini kita melihat katakanlah tadi bantuan sosial diambilkan dari BUMDes. Itu sebenarnya esensi dari ekonomi kerakyatan. Sehingga kita mengambil beras dari BUMDes itu bagus filosofinya ya. Terus kemudian BUMDes nanti juga menampung dari petani-petani yang store di situ, digiling di situ, terus kemudian dibeli oleh pemerintah, terus kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat. Tapi kenapa dalam prakteknya beras BUMDes itu ada yang jelek dan sampai dikeluhkan oleh warga? Bisa jadi ya, mungkin ada yang katakanlah ini kan kurang lebih total bantuan itu kan 36.000 KK.
dari kabupaten kurang lebih 26.000, 10.000 dari provinsi. Dengan waktu yang pendek itu bisa jadi ada beras yang mungkin kurang memenuhi standar. Tapi saya juga kritisi, kembali lagi media juga, bahwa yang jelek itu kita ganti, harus diganti itu. Karena apa? Kalau nanti masyarakat itu juga mengkonsumsi beras yang kurang bagus, maka juga beresiko. Maka kita instruksikan, ya, yang BUMDes pun kita kritisi bahwa tidak boleh. Kan sempat muncul di Indosiar juga, terus kemudian di TV One juga, ya itu ya harus diganti. Kalau terkait dengan BUMDes yang menggunakan hanya repacking, itu seperti apa tanggapan Anda? BUMDes itu kan ada macam-macam juga ya. BUMDes tidak semua BUMDes di 264 itu punya core bisnis di penggilingan padi. Banyak yang BUMDes simpan pinjam dan seterusnya. Ada yang BUMDesnya sudah bagus, tapi berupa UD, itu kan tidak boleh, harus BUMDes murni. Maka bisa jadi BUMDes ini juga sekali lagi memberdayakan petani-petani di sekitarnya, baik sekitar desanya atau sekitar kecamatannya, sehingga apa? Subsidi silang, mana yang kurang, maka di situ yang harus mensupport. Itulah esensi dari peringatan lahirnya Pancasila, yaitu apa? Esensi dari Pancasila adalah gotong royong. Maka dalam pandemi COVID-19 ini, bagaimana bantuan sosial itu ya kita jalankan sesuai dengan ekonomi kerakyatan, slogan berbasis Kabupaten Nganjuk yang digelorakan dalam setiap momentum pemerintahan Kabupaten Nganjuk, dengan harapan terbinanya komunikasi yang masih demi terwujudnya masyarakat adil, makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dalam prakteknya ada dinamika yang membuat slogan Nyawiji menjadi jalan sendiri-sendiri. Mungkin karena protap kesehatan yang mengharuskan social distancing, atau memang sudah harus membangun komitmen kembali pasca ditetapkannya new normal. Tim Liputan GPN News Nganjuk, Jawa Timur.